Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu. 3 kotak margarin, 12 botol telur, masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup
Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa. Dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah Twix. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk, dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk kedua di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api. Sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduh karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini.
Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menuangkan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat bar Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi hari ini kita akan memasak hal yang persis sama, hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengumpulkan formulir ini menjadi kerangka. Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem thermal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu. Kami beli di 30 kilo. Gula, 13 kilo, susu bubuk, kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor.
dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat. Dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih. Dan ini adalah jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka satu kotak. Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil kolesi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas. Sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat. Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang di dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan memberikan irisan putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong bracket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan ke dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom. Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum, jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom.
Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonannya mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler. Dan 30 menit kemudian adonan menjadi homogen. Matikan alat ini dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lecithin kedelainya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua. Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit. Dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang. Yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan soba udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras sudah banyak dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya. Buka sekrupnya. Dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai.
Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya. Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli, ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis. Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaruk, kita uraikan stensil. Lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong.